kita rekan-rekan menjalani proses pembelajaran. Penyelenggaraan diklat ini secara virtual atau secara daring, namun demikian tidak akan mengurangi substansi isi daripada inti pembelajaran ini. Rekan-rekan para peserta sudah mengikuti kegiatan proses pembelajaran kurang lebih hampir 1 bulan, termasuk dengan adanya kegiatan studi lapangan, ya, yang sudah rekan-rekan para peserta ikuti kemarin. Kita bertemu langsung dan bertatap muka langsung dengan Bu Wali Kota, Bu Risma, bagaimana beliau menyampaikan begitu besar, begitu banyaknya perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Bu Risma. Tentunya inovasi-inovasi yang telah Ibu Risma capai dan Ibu Wali Kota sudah torehkan menjadi motivasi bagi seluruh rekan-rekan personel Polri, baik itu PNS maupun anggota Polri, di dalam melakukan sebuah perubahan-perubahan atau di dalam melakukan sebuah inovasi-inovasi di mana Bapak Ibu bertugas. Tentunya pengalaman-pengalaman selama Bapak Ibu mengikuti proses pendidikan ini tentunya ada sedikit berbeda. Tentunya bagi teman-teman, rekan-rekan yang telah mengikuti PKP, ya, ada yang sudah mengikuti dengan PKP pola baru, ada juga yang telah mengikuti PKP masih model lama, yaitu dengan membuatkan naskah akademik atau berupa dulu kalau di PTK ataupun di SFIM itu adalah naskah skripsi atau nastrap. Tapi Bapak Ibu telah mengikuti proses pembelajaran di Diklat PIM ini, PIM 3 atau PKA. Saat ini Bapak Ibu membuat naskah dokumen kegiatan yang tentunya tidak hanya berupa mencantumkan, menuliskan kata-kata mutiara. Saya berharap naskah rencana aksi perubahan yang telah Bapak Ibu buat dan Ibu sudah konsultasikan dengan para coach atau pembimbing, saya berharap itu bisa diimplementasikan, bisa diaktualisasikan, sehingga tugas, pekerjaan, kegiatan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu bertugas maupun bermacam-macam bentuk penugasan, ini dapat berjalan dengan lebih efektif dan lebih efisien. Apalagi kita ini sudah memasuki revolusi industri 4.0, bahkan di luar sana sudah akan memasuki revolusi industri 5.0, 5.0. Tentunya kita berharap Bapak Ibu tidak lagi ketinggalan, Bapak Ibu tidak lagi berpikir pada hal-hal yang sifatnya membuat Bapak Ibu bekerja lebih rumit. Tapi harapan kami, Bapak Ibu melaksanakan, mengikuti pendidikan di Pusdik Administrasi ini, tentunya kita harap Bapak Ibu bekerja nanti akan lebih efektif, lebih efisien dengan inovasi, dengan proyek perubahan, ataupun kegiatan-kegiatan yang dapat membuat sebuah organisasi dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Pelaksanaan studi lapangan kemarin sudah diikuti dan Bapak Ibu sudah menyaksikan betul begitu banyak inovasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Wali Kota. Sekali lagi, jangan dilihat bentuk wujud hasil daripada inovasi tersebut, tetapi bagaimana Bapak Ibu bisa menggali, bagaimana bisa terwujudnya inovasi itu, bisa teraktualisasinya inovasi itu dengan berbagai macam kendala, hambatan yang Bapak Ibu pasti akan hadapi. Misalnya saja nantinya pada saat Bapak Ibu akan melaksanakan aksi perubahan, pasti Bapak Ibu sudah disibukkan dengan tugas-tugas rutin. Ya, Bapak Ibu pasti Bapak Ibu akan disibukkan dengan tugas-tugas rutin. Dan ini saya berharap Bapak Ibu tidak mengelak tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan. Karena bagaimana Bapak Ibu bisa memanage kegiatan Ibu dengan baik, dengan cara bagaimana tugas-tugas itu dapat dibagi habis
oleh staf-staf Ibu yang masuk di dalam tim-tim efektif. Studi lapangan yang Bapak Ibu sudah lakukan dan ikuti, tentunya harapan kami adalah bisa menyempurnakan rencana aksi perubahan yang Bapak Ibu sudah buat. Mungkin ada hal-hal yang kurang, silakan dengan dimodifikasi dengan suasana kebatinan yang Bapak Ibu alami, tentunya akan berbeda dengan pemerintah kota Surabaya. Antara satu peserta dengan peserta yang lain tentunya akan berbeda situasinya. Sekali lagi, lakukanlah inovasi, lakukanlah aksi perubahan yang Bapak Ibu sudah rancangkan ini dengan baik. Tentunya saya hanya mengingatkan kembali bahwa rencana aksi perubahan yang Bapak Ibu sudah buat, saya berharap, kami semua berharap bisa dicapai dan bisa diukur. Bisa dicapai artinya bisa dilaksanakan. Jangan membuat aksi perubahan, jangan membuat inovasi tidak bisa dilakukan. Ini akan yang merugi Bapak Ibu semua, ya. Inovasi itu dapat dicapai, itu dapat dilakukan. Kemudian dapat diukur. Dapat diukur itu maksudnya adalah bagaimana Bapak Ibu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam milestone atau tahapan kegiatan itu bisa diukur, bisa dibuktikan dengan beberapa eviden, dokumen-dokumen. Misalnya saya kasih contoh, pada saat Bapak ingin membentuk tim efektif, tentunya Bapak evidennya adalah membuat undangan, membuat surat permohonan kepada masing-masing pimpinan. Tentunya tim efektif yang Bapak Ibu buat pasti ada juga yang di luar daripada staf Ibu. Bisa dilakukan kok. Yang penting Bapak Ibu membuat surat kepada instansi atau pimpinan yang bersangkutan. Mohon dalam surat itu dalam rangka aktualisasi, inovasi, proyek perubahan yang kami buat, mohon berkenan Bapak atau K, Jenderal untuk mengizinkan si A, si B untuk menjadi tim efektif. Itulah bukti. Kemudian pada saat kegiatan, bagaimana Bapak Ibu mencantumkan daftar hadir, itu bukti, ya eviden. Kemudian bagaimana saat rapat dilaksanakan, pembentukan tim efektif, ada notulennya, itulah bukti-bukti. Surat undangan, surat permohonan, daftar hadir, dan notulen hasil kegiatan itu. Itu dilakukan. Itu yang dinamakan adalah dapat diukur, yaitu tadi disertai dengan bukti-bukti pendukung yang mencerminkan, yang menggambarkan bahwa setiap tahap kegiatan yang Bapak Ibu cantumkan di dalam milestone itu bisa dicapai dan bisa dilaksanakan. Ya. Kemudian Bapak Ibu sudah melalui beberapa tahap dan nanti minggu ini, ya. Bapak Ibu akan melaksanakan seminar rancangan, seminar rencana aksi perubahan. Saya berharap pada saat seminar nanti waktu tidak terlalu lama, ya waktu tidak terlalu lama. Saya ingin memberikan kuncinya saja. Nanti dalam paparan, ya paparan materinya saya ingin sampaikan. Yang pertama, inovasi Bapak itu berupa apa? Apa inovasinya? Kemudian apa yang melatar belakangi inovasi aksi perubahan yang Bapak buat? Ya, itu nanti dalam presentasi nanti. Ya, apa latar belakangnya? Kemudian manfaatnya. Ya, manfaatnya baik itu internal maupun eksternal. Sampaikan secara lugas, secara singkat. Ya, dari pertama inovasi dalam bentuk apa, kemudian latar belakang, kemudian manfaatnya. Kemudian bagaimana Bapak mengidentifikasikan stakeholder. Baik stakeholder internal maupun stakeholder eksternal. Saya berharap lebih banyak stakeholder internal maupun eksternal lebih baik. Berarti Bapak ulangi, aksi perubahan Bapak ini didukung oleh semua pihak. Jadi sekali lagi, yang keempat adalah bagaimana Bapak mengidentifikasikan stakeholder. Kemudian Bapak wujudkan, Bapak aplikasikan di dalam kuadran stakeholder, mana yang masuk laten, mana yang masuk promoters, mana yang masuk di defender, mana yang masuk apathetic. Silakan, itu
rencana aksi perubahan sebelum Bapak melakukan. Ya, itu Bapak sampaikan bagaimana identifikasinya. Kemudian Bapak sampaikan tahapan milestone, tahapan kegiatan yang di dalam milestone. Bapak sampaikan di tahap perencanaan bagaimana, tahap pengorganisasian bagaimana, tahap pelaksanaan bagaimana, kemudian kontrol atau pengendalian bagaimana. Ya, santumkan itu. Terus bagaimana Bapak juga sampaikan, saya ingin melihat kami yang ada di Pusdik Administrasi, tentunya ini berdasarkan kurikulumnya ada, kami berharap bahwa aksi perubahan, proyek perubahan, ataupun inovasi yang Bapak Ibu buat, ini kami berharap itu berkelanjutan, sustainable. Tidak hanya pada saat Bapak hanya memenuhi syarat untuk kelulusan, bukan itu tujuan kami. Jadi sekali lagi, rencana aksi atau aksi perubahan yang Bapak buat harus sustainable, berkelanjutan. Pada saat Bapak off campus, jangka pendek, 60 hari nanti off campus. Kemudian bagaimana pasca diklat? Pasca diklat itu dibagi lagi menjadi 2 periode waktu. Jangka menengah dan jangka panjang. Jangka menengah silakan Bapak Ibu buat. Mau 3 bulan, mau 6 bulan, mau 1 tahun silakan. Tergantung bagaimana inovasi, aksi perubahan yang Bapak akan buat. Kemudian dilanjut lagi dengan jangka panjang. Nah, jangka panjang lebih, silakan mau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, terserah. Silakan. Tidak ada yang sifatnya baku, tetapi kami berharap buatlah tujuan inovasi ini secara lebih sustainable, berkelanjutan. Sehingga Bapak bisa melakukan, oh iya, pada saat saya off campus, target saya adalah ini. Misalnya saya kasih contoh dalam pelaksanaan aplikasi sistem aplikasi surat menyurat ya di sebuah daerah. Ini baru inovasinya di daerah tersebut atau di organisasi Bapak. Coba Bapak implementasikan misalnya dari Januari Februari 2020 itu namanya implementasi. Aplikasi sistem atau aksi perubahan yang Bapak buat diimplementasikan. Jangan hanya berupa misalnya SOP, hanya berupa buku panduan. Tidak. Ada implementasinya sebagai wujud bahwa inovasi Bapak, Ibu itu berjalan lebih efektif dan lebih efisien. Ya, misalnya tadi saya katakan sistem aplikasi surat menyurat. Implementasinya adalah bagaimana input data dari bulan Januari sampai Februari bisa berjalan enggak? Surat masuk, surat keluarnya. Itu saya katakan bahwa itu berkelanjutan. Nanti pada saat pasca diklat, pada saat periode waktu jangka menengah, entah itu 6 bulan, 1 tahun, silakan tambahkan, oh iya, nanti saya akan menginput data dari mulai bulan Maret sampai bulan Desember. Itu jangka menengahnya. Jadi jangan pakai kata-kata terwujudnya sistem aplikasi surat menyurat secara baik. Enggak ada lagi kata-kata gitu. Harus ada aplikatif. Contohnya saya hanya memberikan gambaran di Pusdik Administrasi. Kita ada R-Arsip, ya, elektronik arsip. Saat ini kita sudah melaksanakan input data di 2016 dan 17 sudah selesai. Padahal sebelumnya saya sampaikan, coba input data 2019, terus mundur. Sehingga nanti pada kedepannya kita tidak lagi menggunakan banyak kertas, tapi kita gunakan konsep less paper. Ini adalah satu kontribusi yang baik bagaimana kita meminimalisir penggunaan ATK atau kertas. Ya, ini contoh saja. Jadi sekali lagi yang tadi keempat, bagaimana Bapak Ibu mengidentifikasikan stakeholder. Kemudian yang kelima tadi, bagaimana Bapak Ibu menyampaikan materi milestone, tahapan kegiatan. Setelah Bapak 5 paparan tadi, kemudian yang keenam adalah bagaimana mengatasi strategi permasalahan yang akan mungkin timbul. Bagaimana potensinya? Bagaimana cara mengatasinya? Sehingga proyek perubahan, inovasi yang Bapak Ibu setelah buat dapat berjalan dengan baik meskipun ada kendala-kendala dan hambatan yang Bapak Ibu harus bisa ditangani ya dengan sumber daya yang ada,
Jangan sampai ada lagi mengatakan bahwa Pak, saya nih, staf saya kurang Pak, staf saya nih nggak bisa ini Pak. Makanya saya sampaikan, katakan mungkin dari para coach sudah sampaikan bahwa tim efektif yang Bapak Ibu buat, silakan diambil dari luar, silakan. Ya, mungkin penggunaan IT, Bapak di Bapak tidak ada, silakan menggunakan IT, tetapi jangan menggunakan outsourcing. Jangan inovasi proyek perubahan yang Bapak Ibu buat dalam bentuk sistem atau aplikasi itu menggunakan aplikasi menggunakan outsourcing. Di sini kita sudah bisa lihat mana yang dibuat oleh langsung leader project, Bapak Ibu semua sebagai leader project, mana yang dibuat oleh outsourcing. Kita sudah bisa menilai. Ya, sekali lagi, pada saat Bapak Ibu membuat inovasi yang sifatnya sistem atau aplikasi, saya berharap, kita semua berharap tidak menggunakan outsourcing atau pihak ketiga. Tetapi melibatkan pihak lain di dalam tim efektif, itu harus dilakukan oleh Bapak Ibu di dalam mengisi atau di dalam strategi mengatasi persoalan masalah SDM. Tidak adanya SDM di bidang IT, silakan Bapak menggunakan itu. Jadi ada 6, ya, nanti sampaikan pada saat presentasi, jangan banyak-banyak, panjang-panjang. Ya, yang pertama tadi, apa inovasi Bapak? Yang kedua, sampaikan apa yang melatar belakangi Bapak ngambil inovasi tersebut. Yang ketiga, apa manfaatnya? Yang keempat, bagaimana Bapak mengidentifikasi stakeholder? Lebih banyak, lebih bagus. Yang kelima, sampaikan milestone Bapak, tahapan kegiatan Bapak di dalam milestone, baik itu jangka pendek, off campus 60 hari, maupun pasca diklat. Dibagi lagi pasca diklat, jangka menengah, jangka panjang. Jangka menengah silakan, mau 3 bulan, mau 6 bulan, mau 1 tahun silakan. Kemudian jangka panjang, mau 1 tahun lebih silakan. Dan yang terakhir, bagaimana Bapak sampaikan strategi mengatasi permasalahan yang pada saat Bapak melakukan inovasi. Mungkin ini yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu